wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raifaisa Putri. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konseling kognitif behavior atau kognitif behavioral terapi yang bisa disingkat CBT. Presentasi ini untuk memenuhi tugas proyek pas mata kuliah konseling kognitif behavior yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Siti Maliha, SPSI, MPSI. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Apa sih CBT itu, teman-teman? CBT adalah pendekatan konseling yang membantu konseli untuk mengenali pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang tidak rasional. Setelah pikiran tersebut dikenali, konseli dibantu mengubahnya menjadi pikiran yang lebih rasional, positif, dan adaptif. Dalam CBT, masalah psikologis tidak hanya dilihat dari peristiwa yang dialami seseorang, tetapi juga dilihat dari bagaimana seseorang menafsirkan peristiwa tersebut. Jadi, cara berpikir seseorang sangat memengaruhi perasaan dan perilakunya. Menurut Beck, CBT membantu individu mengubah pikiran dan perilaku yang memengaruhi kondisi emosional dan kesehatan mentalnya. Nah, contohnya, ketika seseorang harus presentasi di kelas, ia berpikir, saya pasti gagal, saya takut salah. Nah, pikiran tersebut kemudian membuatnya merasa cemas. Karena merasa cemas, akhirnya ia memilih untuk menghindarinya. Nah, melalui CBT, pikiran negatif seperti itu dapat diubah menjadi lebih rasional. Misalnya, dia berpikir saya mungkin gugup, tetapi saya tetap bisa mencobanya. Dengan begitu, emosi dan perilakunya seseorang bisa menjadi lebih sehat. Pada slide ini, kita akan melihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku dalam CBT. CBT menekankan bahwa pikiran memengaruhi perasaan, dan perasaan pada gilirannya memengaruhi perilaku seseorang. Jadi, jika pikiran negatif muncul, itu bisa membuat seorang merasa cemas, takut, atau malu, dan akhirnya memilih perilaku yang tidak adaptif, misalnya menghindar. Contohnya, seorang mahasiswa yang harus presentasi di kelas mungkin berpikir, saya pasti salah dan akan ditertawakan. Pikiran ini menimbulkan perasaan cemas, takut, dan malu. Akibatnya, mahasiswa tersebut memilih untuk menghindar atau tidak mau melakukan presentasi. Menurut Wilding dan Milne, perubahan cara berpikir dapat mengubah emosi dan perilaku seseorang. Artinya, jika konseling dibantu untuk mengevaluasi dan mengubah pikiran negatifnya menjadi lebih rasional, perasaan cemas dapat berkurang dan perilaku menjadi lebih adaptif. Misalnya, tetap mencoba berbicara di depan kelas dengan percaya diri. Pada slide ini, dijelaskan bahwa tujuan utama CBT adalah membantu konseling mengenali pikiran negatif dan memengaruhi perasaan dan perilakunya. Dalam proses konseling, konseli dibantu untuk menyadari pikiran yang tidak rasional, kemudian mengevaluasi apakah pikiran tersebut benar atau hanya muncul karena rasa takut, cemas, atau pengalaman tertentu. Setelah itu, pikiran yang keliru akan diubah menjadi pikiran yang lebih rasional dan adaptif. CBT juga bertujuan untuk mengurangi emosi negatif seperti cemas, takut, marah, atau sedih yang berlebihan. Dengan pola pikir, konseli diharapkan dapat membentuk perilaku yang lebih sehat dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Menurut Tahada dan Rahman, CBT membantu konseling mengubah cara berpikir yang keliru agar terbentuk keyakinan baru yang lebih rasional dan adaptif. Jadi, hasil yang diharapkan dari CBT adalah konseling mampu memahami dirinya dan mengelola emosi dan memilih respon yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Prosesnya dapat dipahami melalui tahapan kenali, evaluasi, ubah, lalu latih. Pada slide ini dijelaskan bahwa CBT memiliki prinsip dasar sebagai proses konseling yang terstruktur, terarah. Artinya, konseling tidak dilakukan secara sembarang, tetapi memiliki langkah-langkah yang jelas. Proses konseling berfokus pada masalah yang dialami
konseling saat ini, terutama pikiran negatif yang mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Dalam CBT, konselor dan konseli bekerja sama secara aktif. Konselor bukan hanya memberi nasihat, tetapi membantu konseling menemukan pikiran yang tidak rasional, lalu bersama-sama mencari cara untuk mengubahnya menjadi pikiran yang lebih sehat. CBT juga melatih konseli agar mampu memahami dan mengolah pikirannya sendiri. Karena itu, dalam proses konseling biasanya ada latihan atau tugas rumah agar konseli bisa mempraktikkan perubahan di luar sesi konseling. Menurut Beck, CBT menekankan kerjasama aktif antara konselor dan konseli dalam mengidentifikasi serta mengubah pikiran yang tidak rasional. Jadi, intinya prinsip CBT adalah kolaboratif dan terarah. Kolaboratif artinya konselor dan konseli bekerja sama, sedangkan terarah artinya setiap sesi memiliki tujuan, fokus, dan langkah yang jelas. Pada slide ini dijelaskan bahwa CBT memiliki karakteristik sebagai pendekatan konseling yang praktis dan edukatif. Karakteristik yang pertama, CBT bersifat singkat berorientasi pada tujuan. Artinya, proses konseling memiliki arah yang jelas dan membantu konseling mengatasi masalah secara lebih praktis. Kedua, CBT berfokus pada masa kini, yaitu masalah yang sedang dialami konseling saat ini. Namun, bukan berarti masa lalu diabaikan sepenuhnya. Masa lalu tetap diperhatikan jika memang berkaitan dengan masalah yang sedang dialami. Ketiga, CBT bersifat kolaboratif. Dalam prosesnya, konselor dan konseli bekerja sama untuk memahami masalah dan menentukan strategi perubahan yang tepat. Keempat, CBT menggunakan metode pertanyaan. Konselor memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membantu konseli mengevaluasi pikiran sendiri. Jadi, konseli tidak hanya langsung diberi jawaban, tetapi dibimbing untuk menyadari pola pikiran yang kurang tepat. Kelima, CBT bersifat edukatif. Konseli dilatih agar lebih mandiri dan mampu memahami serta mengolah pikirannya sendiri, sehingga kedepannya ia dapat menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Menurut Rahmathani dan Carnelli, CBT bersifat edukatif karena respon emosi dan perilaku dapat diubah menjadi latihan dan pengalaman baru. Pada slide ini dijelaskan bahwa CBT berkembang dari gabungan dua pendekatan utama, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku. Terapi kognitif berfokus pada pikiran, keyakinan, dan seseorang menafsirkan suatu peristiwa. Artinya, masalah seseorang tidak hanya dilihat dari kejadian yang dialami, tetapi juga dari bagaimana orang tersebut memaknai kejadian itu. Sedangkan terapi perilaku berfokus pada perubahan perilaku yang diamati, misalnya melalui latihan penguatan, pembiasaan, atau perubahan kebiasaan yang kurang adaptif menjadi lebih baik. Kemudian, kedua pendekatan ini diintegrasikan menjadi Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Jadi, CBT tidak hanya membantu konseling mengubah cara pikiran, tetapi juga membantu membentuk perilaku yang lebih sehat. Menurut Corey, CBT berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku dalam proses perubahan diri. Jadi, inti sejarah CBT adalah penggabungan antara dua perubahan pikiran dan perubahan perilaku agar konseling dapat berkembang secara lebih adaptif. Pada slide ini juga dijelaskan bahwa CBT terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya, CBT lebih fokus pada mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatif atau pikiran yang tidak rasional. Jadi, konseli dibantu untuk menemukan pikiran yang keliru, kemudian menggantikan dengan pikiran yang lebih logis dan realistis. Namun, dalam perkembangan CBT modern, fokusnya tidak hanya pada mengubah isi pikiran, tetapi juga pada bagian konseling merespons pikirannya. Konseling diajarkan bahwa pikiran yang muncul belum tentu selalu benar atau menjadi fakta. Misalnya, ketika seorang berpikir, "Saya pasti gagal," pikiran itu belum tentu benar. Itu hanya pikiran otomatis yang muncul karena rasa takut atau cemas. Dalam CBT modern, konseling dilatih untuk mengamati pikiran tersebut, mengevaluasinya, lalu memilih respon yang lebih sehat. Menurut Hayes, Fatman, dan Chiarochi, CBT modern memperhatikan bagaimana individu merespon dan memaknai pikirannya, bukan hanya isi pikiran saja. Jadi, intinya, CBT modern adalah membantu konseling menyadari bahwa pikiran bisa muncul secara otomatis, tetapi konseling tetap bisa memilih cara respon dengan lebih rasional dan adaptif.
Nah, pada slide ini dijelaskan beberapa tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan CBT. Tokoh yang pertama adalah Aaron. Beliau dikenal sebagai tokoh penting dalam terapi kognitif. Aaron menjelaskan bahwa pikiran otomatis negatif dapat mengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Karena itu, dalam CBT, konselor dibantu untuk mengenali pikiran negatif tersebut dan mengubahnya menjadi lebih rasional. Tokoh yang kedua ada Albert Ellis. Ellis mengembangkan pendekatan REBT atau Rational Emotional Behavior Therapy. Pendekatan ini menekankan bahwa masalah emosi sering muncul karena adanya keyakinan yang irasional, maka keyakinan tersebut perlu diubah menjadi rasional. Tokoh yang ketiga ada Donald. Ia dikenal dengan teknik self-interaction atau interaksi diri. Teknik ini membantu konseling mengubah cara berbicara kepada diri sendiri dari kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif dan mendukung. Tokoh yang keempat ada Bev Skinner. Skinner berkontribusi melalui teori perilaku dan penguatan. Dalam CBT, teori ini digunakan untuk membantu membentuk perilaku yang baru yang lebih adaptif melalui latihan dan penguatan. Tokoh yang kelima ada Albert Bandura. Bandura dikenal sebagai teori belajar sosial dan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Konsep ini penting karena konselor perlu percaya bahwa dirinya mampu berubah. Jadi CBT berkembang dari kontribusi tokoh-tokoh kognitif dan perilaku. Menurut Beck dan Carey, CBT menjadi pendekatan yang kuat karena menggabungkan perubahan cara berpikir dan perubahan perilaku. Pada slide ini dijelaskan tentang distorsi kognitif, yaitu kesalahan dalam cara berpikir membuat seseorang menilai sesuatu keadaan secara negatif atau tidak realistis. Dalam CBT, distorsi kognitif penting untuk dikenali karena sering jadi penyebab munculnya emosi negatif seperti cemas, takut, sedih, atau rendah diri. Contoh yang pertama ada generalisasi berlebihan. Itu terjadi ketika seseorang menyimpulkan semua hal buruk hanya dari satu pengalaman negatif. Misalnya, seseorang pernah gagal presentasi 1 kali, lalu ia berpikir, saya memang selalu gagal. Nah, contoh yang kedua adalah myth-reading, yaitu merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa bukti yang jelas. Misalnya, seorang berpikir, teman-teman pasti menganggap saya bodoh, padahal itu belum tentu benar. Contoh yang ketiga, ada black and white, yaitu melihat sesuatu secara ekstrim, hanya benar atau salah, berhasil atau gagal, padahal dalam kenyataannya tidak semua harus sempurna. Contoh yang keempat ada catastrophizing, yaitu membesar-besarkan masalah dan membayangkan akibat yang buruk. Misalnya, seseorang berpikir kalau saya salah bicara sedikit, semuanya akan kacau. Jadi, dalam CBT, konseling dibantu untuk mengenali distorsi kognitif ini, lalu mengubahnya menjadi cara berpikir yang lebih realistis, seimbang, dan sehat. Pada slide ini dijelaskan tentang teknik inti dalam CBT yang digunakan selama proses konseling. Teknik yang pertama adalah cognitive restructuring, yaitu membantu konseling mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih rasional. Misalnya dari pikiran saya pasti gagal menjadi saya mungkin gugup, tapi saya bisa mencoba. Teknik kedua ada self-interaction, yaitu melatih konseling berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat positif. Contohnya, konseling dapat mengatakan kepada dirinya, saya bisa menghadapi ini, atau saya tidak harus sempurna. Teknik yang ketiga ada behavior experiment, yaitu menguji pikiran negatif melalui pengalaman nyata. Misalnya, konseling mencoba situasi yang menimbulkan kecemasan secara bertahap untuk membuktikan bahwa ketakutan tidak selalu benar. Teknik yang keempat ada homework assessment, yaitu memberikan tugas latihan di luar sesi konseling. Tugas ini membantu konseling menerapkan perubahan cara berpikir dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Beck, teknik-teknik ini, CBT ini, membantu konseling mengenali, mengevaluasi, dan mengubah pikiran negatif menjadi lebih adaptif sehingga emosi dan perilaku dapat lebih sehat.
Pada slide ini dijelaskan bahwa CBT dapat digunakan untuk membantu berbagai masalah psikologis. Yang pertama, fobia. CBT membantu konseling menghadapi ketakutan secara bertahap. Konseling tidak langsung dipaksa menghadapi hal yang ditakuti, tetapi dibantu pelan-pelan agar pikiran terhadap objek tersebut menjadi lebih rasional. Kedua, ada PTSD atau trauma. CBT membantu konseling memahami pikiran negatif yang muncul akibat pengalaman traumatis. Konseli juga dibantu membangun kembali rasa aman dan mengurangi rasa takut yang berlebihan. Ketiga, pada gangguan kecemasan, CBT membantu konseling mengenali pikiran otomatis negatif, misalnya saya pasti gagal, atau semua orang akan menilai saya. Pikiran tersebut kemudian diubah menjadi pikiran yang lebih realistis dan menenangkan. Keempat, pada gangguan makanan, CBT membantu konseling mengubah pikiran negatif terhadap tubuh, makanan, dan harga diri. Jadi, konseling dibantu untuk melihat dirinya secara lebih sehat dan tidak hanya menilai diri dari bentuk tubuh. Kelima, pada kecanduan, CBT membantu konseling mengenali pemicu perilaku adiktif, mengendalikan dorongan, dan mengganti kebiasaan tersebut dengan perilaku yang lebih sehat. CBT banyak digunakan karena fokusnya jelas, yaitu mengubah pola pikiran, membantu mengolah emosi, dan membentuk perilaku yang lebih adaptif. Menurut Wiguna, Wati, dan Marianto, CBT efektif membantu kecemasan, depresi, dan trauma karena fokusnya pada perubahan pola pikiran negatif. Dan saat ini juga dijelaskan bahwa etika dalam CBT sangat penting agar proses konseling berlangsung aman dan profesional. Pertama, konselor tidak hanya menggunakan teknik CBT, tetapi juga menjaga keamanan psikologis, kenyamanan, kepercayaan konseling selama sesi konseling. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, konseling harus memahami tujuan dan proses konseling sehingga merasa aman dan terlibat aktif. Yang kedua, konselor menjaga empati dan profesionalitas dalam setiap interaksi. Ketiga, konselor menghargai otonomi dan keputusan konseling, artinya konseling tetap memiliki kendali atas pilihan dan tindakannya. Keempat, intervensi dilakukan secara hati-hati agar konseling tidak merasa dirugikan. Kesimpulannya, CBT bukan hanya soal menerapkan teknik, tetapi juga bagaimana teknik itu diterapkan dengan cara yang manusiawi, aman, dan profesional, sehingga konseling mendapatkan manfaat maksimal dalam proses konseling. Silakan masuk. Jadi, kalau boleh diketahui dengan siapa ya? Perkenalkan, Ibu, nama saya Kabila. Saya biasanya di pagi ini. Saya sekarang kuliah semester 4. Oh, baik. Saya panggil Ibu pagi ini ya. Ini perkenalkan nama Ibu Reva Alisa Putri. Ini baru panggil saya Ibu Reva. Ibu. Jadi, begitu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik Ibu. Pada saya. Kita akan coba saya. Tadi sudah sempat makan di sini? Belum. Kalau belum di sini sarapan dulu ya. Ada sembilan belas. Kita sudah berdasari ini dipersilakan sama Ibu. Ini bukan rasanya dan tidak akan disampaikan di belakang. Kita punya waktu sekitar 45 sampai 60 menit untuk sesi kita ngobrol bersama hari ini dengan pelan yang mungkin ya. Tapi Ibu akan saya coba. Saya kemudian sini. Jadi gini Bu, saya lagi ngalamin masalah. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini aja. Saya tuh sudah ngalamin masalah tuh dari SMA gitu. Dan dulu kan saya suka main game Bu. Cuman sekarang tuh makin parah gamenya. Kayak setiap hari tuh pasti saya selalu main game. Bahkan sampai begadang main game gitu. Jadi ini perjalanan kecanduan. Iya Bu, saya kayak kecanduan game langsung tidur ya. Jadi ini mengkhawatirkan kalau itu bakal mengganggu misalkan saya main game terus kan tugas saya tuh jadi banyak terbengkalai gitu. Terus saya juga jadi malas makan lah, malas mandi lah, kayak gitu-gitu. Waktu pertama kali mengalami game itu dari siapa? Itu dari teman saya Bu. Teman saya kan juga main game. Nah itu kayaknya juga mengalami saya gitu kan. Kayak saya lihat mereka main game kan, saya ikut-ikut mau main game. Tapi saya pikir awalnya tuh kayak biasa aja gitu kan Bu. Tapi lama-lama
kayak kecanduan gitu kan ya. Jadi ini punya masalah kalau itu bakal tugas salah. Nanti juga kayak merasa enak gitu kan. Iya. Kayak jadi nggak sadar waktu gitu bagi waktu pagi rasanya. Bagaimana kalau ini setelah mengalami itu? Saya jadi kayak tiba-tiba waktu mau kuliah tuh kan begadang tuh, jadi kan kalau mau kuliah tuh pasti ngantuk. Jadi kayak kalau misalnya dosen lagi ada tuh apa ini, jadi kan sama saya tuh saya nggak ngerti, saya nggak masuk karena ngantuk tuh. Jadi sama itu merasa lebih ngantuk dan semangat kuliah. Setelah mikir nih, apa yang dilakukan? Saya tuh pengen coba gitu dong, pelan-pelan lepas dari diri saya gitu, biar nggak cenderung itu lah, karena kalau cenderung itu kan biasanya bisa terganggu. Jadi kalian untuk mengurangi jadi punya kakak nggak punya teman-teman? Eh, oh, teman saya tuh pernah nyaranin dulu, kan dia saya tuh channel game kan, terus dia nyaranin kenapa kok nggak install aja ya. Terus saya coba kan, tapi masih susah, nanti saya install lagi masih kan. Nah terus saya tuh pengen buat jadwal gitu kan, biar kayak jam segini main game, jam segini tidur, jam segini ngerjain tugas gitu. Jadi pengen buat jadwal yang teratur. Misalnya dari jam segini waktu belajar, dari jam segini waktu ini apakah bisa melakukan itu? Bisa sih, cuman mungkin agak sulit karena kan masih kecanduan dengan mungkin pelan-pelan kita kali ini masih Tidak apa kok ini apa secara perlahan aja. Misalnya kalau hari ini malas kalau belajar, ini coba pelan mau dengar belajar 5 menit buka buku atau laptop. Perlahan nanti 5 menit ini bisa coba 10 menit. Nanti bisa 30 menit bisa coba 15 menit. baik, nanti akan saya coba. Ini karena waktu kita sudah berakhir, kita selesai kita cukupkan untuk sesi hari ini ya. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk dengan perkembangan ini. Terima kasih ya Ibu. Waalaikumsalam, selamat masuk. Kita masuk ya. Ini iya yang ketemu sama Ibu kemarin. Iya Ibu, betul saya Bu. Bagaimana kabar di hari ini? Alhamdulillah sudah berjalan Ibu. Tadi sebelum sini kita makan. Sudah Ibu, saya sudah makan. Oke, bagus ya. Seperti yang Ibu bilang kemarin, apa yang diceritakan bakal ditunjukkan hasilnya. Kita punya waktu sekitar 4-6 menit untuk kita bisa ngobrol bersama hari ini. Jadi ini bisa menceritakan nanti secara pelan, secara mungkin. Baik Ibu. Jadi kan kemarin kita sudah memiliki solusi nih kan Bu. Nah, terus saya sudah buat jadwal nih. Nah, kesan pertama tuh saya lumayan sulit mengontrolnya, masih goyang lah gitu, kayak masih main game lah terus gitu kan. Nah, hari kedua, hari ketiga saya sudah mulai berhasil ngurangin main game saya gitu kan, nggak sampai jam 5 lagi, nggak sampai jam 4 lagi gitu kan. Nah, terus pas hari ke-4 ke-5 kan saya inisiatif tuh buat ikut organisasi kan. Nah, dari situ tuh makin kurang lah main game saya, karena maksudnya ke organisasi gitu kan Bu. Nah, hari ke-6 hari ke-7 saya baru sadar kayak, wah saya main gamenya udah nggak secandu yang dulu ya, kayak udah berkurang gitu. Saya jadi kayak lebih lega lah gitu, kayak biar kurangin game. Baik, Ibu senang melihat perubahan ini yang begitu cepat. Tapi ini bisa mengontrol secara pelan lagi ya. Kalau boleh tahu, bagaimana ini setelah melakukan yang dilakukan selama seminggu depannya? Saya senang Bu, karena kan misal dari game itu kan nggak mudah. Terus apalagi waktu main game kan semangat kuliah saya kan turun gitu. Tapi setelah saya coba solusi kemarin, saya jadi lebih semangat, saya jadi lebih terkontrol lah gitu kegiatan sehari-harinya gitu. Jadi lebih enjoy. Oke, senang kalau ini sudah kembali lega, enjoy, berkuliahnya lancar. Dan itu yang bagus yang ini dapat disimpulkan dari cerita yang baru bahwa ini itu kecanduan game juga sudah kalah yang juga yang ini ingin merupakan yang kegiatan itu menjadi lebih baik dengan
ini melakukan dengan jadwal yang teratur dengan mengikuti organisasi ya. Iya, gitu. Oke, Ibu senang untuk kedepannya mau kemana apa? Untuk kedepannya kayaknya saya mau terapin jadwal dulu lagi deh Bu, karena kan membawa dampak positif ya buat saya. Jadi saya pengen terapkan lagi lah kalau bisa sampai saya tuh nggak main game lagi oleh itu biar nggak kecanduan lagi. Baik, Ibu senang kalau ini bakal menyiapkan jadwal yang digemari. Oke, kita karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan untuk kali ini ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan lagi untuk pertemuan ini selanjutnya. Baik Ibu, baik. Terima kasih ya Ibu. Nah, setelah teman-teman melihat video praktik konseling, nah, saya akan menjelaskan analisis dari video praktik yang telah dilakukan. Dalam video tersebut, kasus yang dibahas adalah konseling yang mengalami kecanduan bermain game. Konseling merasa sulit mengontrol dorongan untuk bermain game sehingga kebiasaan tersebut mulai mengganggu aktivitas dan tanggung jawabnya. Dalam proses konseling, teknik CBT yang tampak pertama adalah cognitive restructuring. Konselor membantu konseling mengenali pikiran yang membuatnya terus bermain game, kemudian membantu mengarahkan pada cara berpikir yang lebih rasional. Teknik yang kedua ada self-iteration. Konseling diarahkan untuk menggunakan kalimat positif kepada diri sendiri, misalnya untuk menenangkan diri dan mengontrolkan keinginan bermain game secara berlebihan. Yang ketiga, homework assessment. Konseling diberi latihan atau tugas untuk membantu mengurangi kebiasaan bermain game secara bertahap, sehingga perubahan tidak hanya terjadi saat sesi konseling, tetapi juga dilatih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dari video praktik tersebut dapat disimpulkan bahwa proses konseling CBT dilakukan secara terstruktur, kolaboratif, dan berfokus pada perubahan perilaku. Konseling dibantu untuk memahami pikiran, mengolah dorongan bermain game, dan mulai membentuk kebiasaan yang lebih sehat. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan teman-teman. Terasa ya, CBT membantu konseling mengenali dan mengubah pikiran negatif menjadi lebih rasional sehingga emosi dan perilaku menjadi lebih sehat. Pendekatan ini bersifat terstruktur, kolaboratif, dan dapat diterapkan pada berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, fobia, trauma, gangguan makan, kecanduan, dan rendah diri. Demikian presentasi saya mengenai konseling kognitif behavior atau cognitive behavioral therapy. Semoga video ini dapat memberi pemahaman mengenai pentingnya mengubah pola pikiran negatif menjadi lebih rasional agar emosi dan perilaku menjadi lebih positif. Terima kasih, sampai jumpa.